tahun 2023 ini adalah tahun politik. Karena sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di tahun 2024. Tentunya aura politik ini sudah menjadi agak panas, saling menjatuhkan, saling menjegal dan lain sebagainya. Dan di sini saya ingin memprediksi nama-nama yang sudah berseliweran ini seperti Anies, kemudian Mbak Ganjar, Ibu Puan, kemudian Pak Prabowo, kemudian AHY. Bagaimanakah prospek kedepannya andai kata dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, atau pamornya kondisinya nanti seperti apakah ya? Karena di sini banyak sekali partai yang membidik nama-nama yang memiliki pengikut kuat untuk dicalonkan. Tentunya hal ini bisa menjadi rujukan pada siapa dia akan menjatuhkan pilihannya sebagai kandidat yang akan diusungnya ya. Yang pertama ini saya prediksi untuk Ibu Puan, dikarenakan dia adalah wanita sendiri. Mari kita prediksi pamornya seperti apakah. Ibu Puan pamornya seperti apakah? Ada simbol semangat. Ada simbol wanita bawa tongkat. Konflik. Saya ambil 5 ya. Rencana. Tapi pada akhirnya ada sosok yang lebih membuat ibaratnya Ibu Puan ini pamornya kurang bersinar di sini. Seperti ini artinya, ada simbol laki-laki bawa pedang sedang naik kuda, semangat untuk menggapai cita-citanya. Sebenarnya dia berharap bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden ya. Ada harapan untuk itu. Dia merasa sudah mumpuni di bidangnya. Dan disinilah agak ada kekuatan yang didukung oleh partainya. Kita tahu partainya adalah partai ibunya, PDIP, yang ketuanya adalah ibunya sendiri, dan di sini dia disupport sekali oleh ibunya sebenarnya. Cuman di sini dengan keinginan mencalonkan Puan ini ada konflik. Baik konflik di dalam partainya maupun konflik di luar partainya yang bisa diartikan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Makanya di sini nanti akan ada rencana-rencana lain yang bisa mengusung mungkin orang lain. Mungkin akan mengusung orang lain selain Mbak Puan di pemilu tahun 2024. Jadi bisa diartikan Mbak Puan ini mungkin dicalonkan, mungkin juga PDIP akan memilih orang lain ya untuk Mbak Puan ini. Jadi memang pamornya Mbak Puan ini masih kurang bersinar. Selanjutnya untuk Pak Ganjar. Untuk Pak Ganjar bagaimanakah prediksinya? Pamor Pak Ganjar seperti apakah? Ada simbol rilis melampiaskan. Ada yang ingin menjegal nama Pak Ganjar dalam bursa pemilu di tahun 2024. Ada upaya-upaya untuk menekan Pak Ganjar di sini. Selanjutnya, tapi di sini ada semacam kekuatan yang susah untuk ditaklukkan. Ya, ada kekuatan yang susah untuk ditaklukkan, walaupun ada pihak-pihak yang ingin menekan Pak Ganjar untuk tidak masuk dalam bursa pemilu. Dan disinilah ada daya tarik yang luar biasa pada Pak Ganjar. Yang pertama, dia orangnya penuh belas kasih, penuh perhatian, dan di sini memiliki daya tarik yang luar biasa pada masyarakat, dan masyarakat sangat merespon baik tentang pencalonannya Pak Ganjar. Ya. Selanjutnya, tapi lagi-lagi ada ego di sini. Ada ego yang berusaha untuk agar Pak Ganjar ini tidak sampai dicalonkan. Oh, kurang satu kartu lagi. Selanjutnya, The Star. Star itu bintang. Bintang itu di atas awan. Kondisi-kondisi yang sangat mendukung, atau kondisi-kondisi di mana masyarakat begitu sangat support, sangat mendukung kepada Pak Ganjar ini. Jadi dari pihak-pihak yang kayak partai atau yang rivalnya berharap Pak Ganjar ini tidak masuk bursa kampanye, bursa pemilu. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar
Juga ada dukungan dari masyarakat, the star. Dan di sini dia memiliki daya tarik yang luar biasa karena perhatiannya kepada masyarakat. Makanya di sini setelah mengetahui pamor Pak Ganjar yang begitu luar biasa, ada pihak-pihak yang ingin Pak Ganjar untuk tidak ikut jalan bursa pemilu di tahun 2024. Bisa dikatakan pamor Pak Ganjar ini sangat-sangat bagus ya. Ini untuk Pak Ganjar. Kemudian saya akan lihat untuk Pak Anies. Saya kocok lagi semuanya ya. Untuk Pak Anies, pamornya seperti apakah di pemilu 2024? Pamor Pak Anies seperti apakah? Ada The Hermit, pencerahan. Ada simbol seseorang naik kuda membawa tongkat, niat gigih untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Tapi di sini teman-teman ada pedang 10. Ada pedang 10. Ada kekecewaan yang akan didapat. Walaupun ada balance, walaupun dia juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ada kesetaraan, keseimbangan, ada keharmonisan. Yang artinya ada dukungan juga dari masyarakat di sini. Kurang satu lagi untuk Pak Anies. Dan saat ini dia berusaha untuk menata untuk bisa menaikkan pamornya lagi. Jadi untuk Pak Anies ini ada The Hermit, ada pencerahan di sini, ada kondisi-kondisi untuk introspeksi diri sebelum dia melaju ke jenjang sebagai kandidat di pemilu tahun 2024. Karena di sini juga ada 10 pedang. Sesuatu yang menyakitkan bisa terjadi pada Pak Anies. Kekecewaan, ditikung dari belakang dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri Pak Anies ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena mengetahui mendapatkan dukungan dari masyarakat, Pak Anies mulai semangat lagi untuk menata gimana caranya saya agar bisa memenangkan pemilu di tahun 2024. Ini ya. Jadi Pak Anies ini ada dukungan dari masyarakat juga, walaupun juga mengalami kekecewaan di sini karena persaingan dari kandidat ini pastikan sangat tajam. Masing-masing partai pasti berusaha untuk ngorek-ngorek kelemahannya dan lain sebagainya. Dan di sini Pak Anies juga mengalami kekecewaan dikarenakan seperti itu, dijatuhkan, dibully dan lain sebagainya. Ya, lanjut dengan pamor Pak Prabowo. Pamor Pak Prabowo seperti apakah? Ada simbol perjalanan tongkat 3, memulai sebuah kerjasama ya. Ada pergerakan cepat di sini, sesuatu kondisi yang begitu melesat cepat. Tapi di sini ada proteksi diri juga, ada kehati-hatian. Ada pola dunia atau ada the world, ada masalah yang terselesaikan dan membuka lembaran baru. Lembaran baru ini seperti apakah untuk Pak Prabowo ini? Berhasil memenangkan tantangan yang ada. Jadi untuk Pak Prabowo ini, dia sudah berusaha bekerja sama misalnya dengan partai dan lain sebagainya. Harapannya bisa mendongkrak namanya untuk bisa jadi bursa calon di tahun 2023. Andai kata menyalonkan ya. Cuman di sini ada proteksi diri, ada kehati-hatian dalam melangkah. Kehati-hatian dalam melangkah ini tentunya juga bagus, tapi juga ada efeknya. Terlalu hati-hati jadinya kurang mendapat minat ya, karena terlalu hati-hati. Tapi kalau tidak hati-hati ya akhirnya juga kurang bagus. Dan disinilah dia ada di mana pola dunia bumi yang bisa diartikan
mungkin ada keraguan-keraguan dari masyarakat untuk bisa memilih Pak Prabowo, dikarenakan nggak bisa dipungkiri kalau dulu-dulunya Pak Prabowo ini kan kerjasama dengan Anies, kerjasama dengan oposisi dan lain sebagainya. Tapi kemudian Pak Prabowo ini mau dijadikan menteri oleh Pak Jokowi. Tentunya hal ini menjadi pemikiran buat orang-orang yang tadinya memilih Pak Prabowo dikarenakan beroposisi. Tapi setelah gabung dengan Pak Jokowi, di sini ada kondisi-kondisi di mana ada yang menutup diri untuk tidak mencoblosnya lagi dikarenakan pilihan-pilihan itu tadi. Tapi di sini gak bisa dipungkiri pamor dari Pak Prabowo masih bagus. Masih bagus karena di sini ada simbol tongkat 6 dan bendera merah, yang artinya ibaratnya seseorang ini habis perang kemudian dia memenangkan peperangan itu. Jadi Pak Prabowo ini mampu melewati masa-masa di mana dia mungkin tadinya ada masyarakat yang kurang support kepadanya, tapi pada akhirnya di sini dia mampu untuk mengibarkan bendera, untuk mengibarkan ini loh saya yang layak untuk dijadikan kandidat di tahun 2024. Jadi bisa melalui masa-masa sulit ya. Kemudian untuk AHY, bagaimanakah pamornya namanya di tahun Pemilu 2024? Pamor AHY ya. Ada simbol seorang wanita membawa tongkat. Ini kartunya Mbak Puan juga keluar tadi. Ada koin 1, halaman koin ya. Ada roda berputar. Ada konsultasi, perlu dipertimbangkan baik-baik. Masih memulai sebuah perjalanan. Jadi untuk AHY ini pamornya bisa dikatakan juga baik. Tapi di sini lebih ke arah harus dikonsultasikan dulu sebelum dia mencalonkan diri sebagai kandidat di tahun 2024. Dan di sini kayaknya pamornya masih kalah dengan yang lainnya untuk AHY ini. Dikarenakan di sini masih ada wisconsular, pertimbangan-pertimbangan untuk bisa melangkah sebagai kandidat di tahun 2024. Dan di sini juga masih memulai sebuah karir, sebuah perjalanan. Sebenarnya bukan memulai sebuah karir sih, karena dia kan sudah lama. Tapi di sini ada koin 1, baru melangkah, baru memulai, ibaratnya artinya seperti itu. Setelah itu ada juga simbol the wheel, roda berputar. Kalau dulunya mungkin dia punya pamor saat papanya Pak SBY menjadi presiden, tapi seiring waktu pamor itu menurun. Jadi untuk AHY ini pamornya masih kurang bersinar ya teman-teman. Tapi ya nggak masalah lah, mencalonkan diri itu hak seseorang. Tapi di sini ada simbol konsultasi, pertimbangan-pertimbangan untuk bisa mencalonkan diri sebagai kandidat di tahun 2024. Karena di sini juga masih ada koin 1. Koin 1 dengan lambang angka 1. Angka 1 itu angka permulaan. Ada pertimbangan-pertimbangan dari partai untuk bisa mengusung AHY. Mungkin AHY diusung oleh partainya sendiri. Tapi kalau untuk partai-partai yang lain mau mengusung AHY ini, ada pertimbangan-pertimbangan khusus tentunya. Seperti itu teman-teman, nama-nama yang berseliweran sebagai kandidat yang akan dicalonkan sebagai wakil atau presiden di pemilu tahun 2024. Kalian bisa menilai sendiri. Pak Ganjar bagus pamornya, Pak Prabowo bagus pamornya, Pak Anies juga bagus pamornya. 3 orang ini layak dipertimbangkan untuk dipinang oleh partai-partai seperti itu. Kalau nanti akan ada nama-nama yang berseliweran lagi, nanti akan saya prediksi di lain waktu.